Hey kalian yang mau membuat konten atau konten gaming di YouTube, tapi kalian cuma punya alat-alat yang standar, bahkan low budget. Nah, jangan salah, karena selama ini yang aku buat untuk konten gaming, aku memakai alat-alat yang bisa dibilang sangat standar, bahkan low budget. Apa sih yang aku pakai? Tonton terus video ini dan kita akan intro dulu. Halo semuanya, welcome back di channel Duduiki. Dan di video kali ini aku akan menjawab salah satu teman kita di kolom komentar mengenai tanya-tanya alat-alat yang gue pakai selama aku berkonten ria di dunia YouTube, atau lebih tepatnya pada beberapa bulan terakhir ini aku menggunakan konten gaming dan memakai alat-alat apa aja. Dan perlu kalian ketahui, aku memakai alat-alat yang sangat standar sekali sebagai konten kreator, dan mungkin bisa kalian contoh karena menurutku keterbatasan alat tidak jadi penghalang-halang untuk berkonten di dunia YouTube. Jadi di sini aku punya kamera sebagai facecam, lalu ada audio, terus ada laptop, lalu aplikasi untuk editingnya. Jadi kayak gimana? Kalian tonton aja video ini sampai akhir. Oke, yang pertama akan jelasin alatnya adalah kamera sebagai facecam untuk konten gamingku. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, pasti aku pakai kamera DSLR atau HP Android yang kameranya megapikselnya cukup mumpuni seperti yang sekarang ini. Tapi jangan salah, justru yang aku pakai sebagai facecam dalam konten gamingku itu adalah dari Pocket Camera. Sementara yang sekarang yang aku pakai adalah HP Android. Lebih tepatnya aku memakai Oppo versi A37f. Nah, kalau kalian penasaran, nah kayak gini. Aku beneran pakai facecam kamera dari Canon. Kalau lebih tepatnya di sini aku pakai seri, nggak kelihatan, sorry ya. Nah, aku pakai PowerShoot A2500 SD. Nah, dimana Pocket Camera ini bisa dibilang di eranya ini cukup bagus banget karena dia sudah HD, walaupun untuk kamera jenis sekarang itu udah standar banget. Jadi untungnya ini resolusi gambarnya bagus banget, seperti yang kalian bisa lihat di beberapa video yang aku pakai, itu kameranya emang bener-bener bagus banget gitu loh. Jadi nggak begitu jelek juga, walaupun dia masih dalam FPS 25 frame per second. Tapi itu menurutku nggak jadi masalah yang besar untuk berkonten di YouTube, karena juga menurutku itu juga bagus banget. Dan selama ini juga aku memakai Pocket Camera ini untuk beberapa vlog. Kalau kalian lihat di beberapa vlog di Duduiki, kalian bisa lihat itu hasilnya bagus banget. Dan ya dengan keterbatasan alat itu pun aku juga bisa pakai dan bisa menghasilkan warna yang bagus. Karena kalau masalah warna sih bisa diakalin di aplikasi editingnya. Tapi so far aku sangat menikmati hasil dari videonya. Jadi kayak gitu. Mungkin kalian nggak percaya, tapi nyatanya emang aku memakai facecam Canon PowerShoot A2500 ini yang emang sudah ketinggalan di era zamannya. Tapi sekarang aku pakai untuk cukup memaksa sih. Dan ya aku akalin dengan kayak gimana. Dan ya kalau kalian mau tahu gimana cara mengakalin kamera kalian yang dengan megapiksel yang standar tapi bisa menghasilkan warna yang bagus, nanti aku akan bikin videonya, jadi kalian tunggu aja. Itu akan aku buat khusus untuk mengenai video pada facecam kayak gitu. Nah, alat selanjutnya yang aku pakai untuk rekaman audio komentatorku dalam konten gaming itu ya ini, dari recorder dan bantuan alat headset. Jadi kalau kalian menyadari, hampir semua malahan ya, hampir semua konten gamingku yang pakai facecam pasti aku selalu memakai headset
dan seolah-olah kayak aku mendengarkan video game audio dari video gamenya dari headset. Padahal ini aku pakai untuk sebagai rekaman aku ngomong ketika konten gaming. Jadi ya, dan ini pun juga aku pakai dari headset bawaan HP ku sendiri. Nah, caranya gimana? Jadi kalian buka aplikasi recorder, terus kalian colokin headset kalian kayak gini. Nah, terus kalian pakai di sini. Ya ini cuma formalitas saja ya. Sabar, aduh, susah banget aku ribet. Nah, jadi aku cuma mengakalnya, sebenarnya ini nggak kepake juga, tapi yang aku pakai adalah bagian di ini, bagian sininya, karena ini berfungsi banget nanti ketika kita ngomong. Makanya kan kalau kalian nyadarin itu posisi ini, aku lupa pasti di sekitar tenggorokan, di leher gitu ya, karena biar ketika aku ngomong atau kalian ngomong itu bisa suaranya ketangkep. Nah, kalau kayak konten-konten random bebas gitu atau cuma ngomong-ngomong sembarangan, aku pakai dari mic Boya. Jadi gitu, dibantu dari kayak gini. Terus nanti kita colokin ke pluginnya di laptop gitu. Dan ini menurutku cukup standar banget. Dimana kalau youtuber lainnya kan mereka kayak udah proper banget kan, pakai mikrofon yang wireless, atau mungkin mereka ada alat tertentu khusus. Tapi menurutku ini lebih tepatnya untuk jack headset ini bener-bener low budget dan kalian bisa aplikasiin. Karena ya menurutku sih zaman sekarang pasti kalian semua punya HP yang udah pasti di atasku semua versinya. Dan menurutku juga untuk kepekaan dan kejernihan penangkapan audionya menurutku jauh lebih bagus. Jadi kalian bisa akalin dengan pakai recorder dari HP, atau mungkin kalau tingkat kepekaan dari audio HP kalian udah bagus, kalian nggak perlu aja pakai headset, jadi langsung pakai HP, nanti kasih di depan kalian, ya kalian tinggal ngomong gitu, kalian kasih komentator apapun itu, supaya menurutku kalau kalian berkonten di YouTube, selain dari video kalian yang nggak burik atau jelek, yang paling penting adalah audionya. Karena kalau kalian videonya bagus, misalnya nih kalian mau bikin konten reaction gitu, nah video kalian udah bagus gitu, facecam yang kalian pakai bagus, tapi kalian pakai audionya itu dari kamera malah yang jelek gitu, jadi kayak banyak noise-nya. Jadi noise itu kayak bising gitu loh, bising dari suara sekitar, dan itu pasti bakal ngeganggu banget untuk para penonton kalian mendengarin audio dari video yang kalian buat. Jadi menurutku cukup lebih penting audio, baru nanti bikin videonya yang baru dibagusin. Karena kalau kalian bikin videonya udah maksimal nih, tapi audio kalian jelek, pasti orang viewers kalian bakal nontonnya pasti cepet banget gitu, dan mereka cepet bosan. Jadi cuma beberapa detik terus kalian bakal ya udah selesai gitu video kalian. Itu yang paling penting gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya yang aku pakai PC-nya adalah dari laptop. Nah, sorry ketahuan nih recordnya. Ntar kita lihat dulu. Nah, di sini aku pakai laptop dari versi HP. Nah, kalau kalian kelihatan ini versinya laptop HP QB675 VT8. Nah, agak susah ya, tapi nanti aku kasih screenshotnya dari spek dari laptopku. Bisa dibilang ini sebenarnya bukan untuk konten gaming atau konten gaming online, karena pasti bakal meleduk karena nggak ada graphic card untuk gaming, jadi standar banget itu ya. Makanya aku pakai ini cuma untuk konten gaming ringan kayak PS1 gitu, atau beberapa game yang kedepannya bakal aku mainin yang masih kuat aku mainin di laptopku. Dan sebenarnya ini pun laptop aku pakai cuma buat kuliah aja lebih utamanya, dan
untuk selingan atau hobi aku sering edit video, ya video-video gabut gitulah ya. Dan ada beberapa kayak aku ambil part time gitu mengenai editing video, ya aku editnya di laptop karena emang aku nggak punya PC khusus gitu. Dan kalau kalian pengen main di emulator PS1, aku sih pribadi pakai 2 emulator. Jadi emang cukup ribet karena ada beberapa game yang aku mainin, misalnya kayak Final Fantasy 7 itu dia ISO-nya atau kayak CD software-nya itu cuma bisa kebaca di PSX versinya 1.13. Jadi yang ini. Sementara yang ini kan dia emulator PSX versi 1.6. Dia nggak kebaca untuk beberapa disk yang kayak CTR, Final Fantasy itu dia nggak kebaca. Tapi kalau kayak beberapa game yang aku mainin, Tintin, terus Legend of Mana, dia gambarnya bagus banget. Jadi kalian yang lihat-lihat gitu, yang kualitas gambarnya bagus itu pakai yang versi 1.6. Sementara kalau yang kayak game-game yang aku pakai, terutama Final Fantasy, dia lebih bisanya kebacanya di 1.13 gitu. Nah, untuk software editing video konten gamingku, aku memakai aplikasi Sony Vegas Pro versi 14 di laptopku. Alasannya, Sony Vegas ini merupakan aplikasi yang mudah untuk aku pelajari dengan syarat spesifikasi sistem yang ringan, seperti prosesor yang memerlukan 3 GHz, memori RAM minimal 4 GB dengan VRAM minimum 512 MB, dan memerlukan kapasitas ruang sebesar 1,3 GB aja. Dan Sony Vegas Pro ini juga bisa dipakai di sistem operasional Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Pemilihanku dalam aplikasi Sony Vegas Pro versi 14 ini karena pada versi 14 ini dapat dimasukkan plugin tambahan seperti Vision Color LUT, Sapphire plugin, Neat Video, Quickstar Pro, dan Boris FX. Jadi aplikasi-aplikasi ini bisa dibilang setara untuk plugin yang ada di software editing Adobe Premiere. Nah, aku udah kasih tahu alat-alat atau gear yang aku pakai untuk aku rekaman konten gaming PS1 selama ini di channelku. Ya, menurutku cukup standar banget gitu loh. Dimana ya aku pakai facecam dari pocket camera, terus aku pakai laptop dengan spek yang standar, bukan spek untuk konten gaming online. Terus aku juga sering banget pasti pakai headset sama HP ku. Terus ya ini cuma tambahan aja, aku pakai joysticknya pun juga bukan joystick yang wah atau mewah. Dimana ini aku punya itu beli juga ini tuh mungkin udah 3 tahun lebih ketika aku masih SMA gitu, sama saudaraku sama abangku masih main di PC tuh beli joystick ini yang dulu tuh kayaknya masih nggak sampai ratusan gitu, 70-an atau berapa gitu lupa. Jadi cukup low budget banget. Aku mau ingetin bahwa kalau kalian emang mau niat pakai alat apapun yang ala kadarnya, dan kalian cuma intinya kalian bisa ngedit, kalian bisa bikin cerita yang bagus, kalian bisa pembawaan di YouTube kalian itu menarik, pasti juga banyak orang yang suka, banyak yang cocok. Karena ya tuh YouTube nggak cuma asal kalian buat apa terus asal diupload ya udah gitu. Jadi itu tips dan info yang bisa aku berikan. Semoga kalian juga bisa semoga kalian bisa mencoba untuk berkonten buat kalian yang pengen banget di dunia YouTube. Jadi kayak gitu, terima kasih kalian sudah menonton video ini. Aku mau ingetin buat kalian yang merasa video ini bisa menjadi semangat gitu, supaya kalian bisa membuat konten di YouTube, jangan lupa untuk berikan like. Dan kalau kalian mau share ke teman-teman kalian yang mungkin pengen banget terjun ke dunia YouTube, bisa banget di-share. Terus kalau kalian pengen
aku berinovasi dan memberikan tips-tips lainnya, kalian bisa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya aku bisa membuat video-video terbaru gitu. Terima kasih kalian sudah menonton, and ciao.